Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, selamat pagi, salam dalam Dharma, namo buddhaya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kebaktian mingguan kita setelah libur cukup lama karena minggu lalu parkiran sepi di sini. Ya. Karena kebaktian kebetulan saya mengisi ceramah yang SMP SMA di atas. Saya pikir apa ada kebaktian atau enggak ya? Karena apa biasanya cari parkir susah. Tapi untung Dharma Duta ada tempat parkir khusus. Kalau enggak bisa parkir di seberang sana gitu ya. Bapak Ibu Sedharma, ya memang banyak yang bilang kalau hari besar Pak Rudi, hari libur kebaktian juga libur, begitu ya. Kelihatannya memang sepi, tapi belum tentu sepi sebetulnya. Kenapa? Biasanya emang kalau libur kemarin, libur Idul Fitri gitu ya kan, panjang. Anak libur sekolah, suami libur kerja, keluarga libur. Ini kesempatan satu keluarga bisa bersama jalan-jalan. Kalau menurut saya itu hal yang wajar. Setahun sekali paling tidak ada acara keluarga pergi bersama. Toh juga di tempat kita pergi, kita usahakan juga kalau bisa pas hari Minggu itu kita cari wihara juga di tempat kita pergi itu, jalan-jalan itu. Kita bisa kebaktian di wihara itu. Beda Pak Bu, yang ditanya kalau seorang yang rajin kebaktian sama yang nggak kebaktian. Kalau kita pergi, orang yang rajin nih kebaktian, kalau pergi ke suatu tempat baru, dia selalu tanya, Pak, di sini wihara dekat sebelah mana ya? Pertanyaannya begitu. Tapi kalau yang nggak suka kebaktian begitu nyampe tanya, Pak, panti pijit di sini sebelah mana ya? Nah, itu bedanya, gitu ya. Makanya ya tetap harus walaupun sambil jalan-jalan, tapi kita tetap berbuat baik mah jangan stop gitu ya, jangan berhenti. Kenapa? Itu penting dalam hidup kita. Jadi makanan rohani kita. Bapak Ibu Sedharma, ya, pada pagi hari ini saya akan membawakan perbincangan Dharma. Kalau kita pergi ke kelenteng atau ke wihara biasanya tuh habis sembahyang tuh suka bakar kertas emas, bakar gitu ya. Buat apa? Saya suka iseng nanya, itu buat apa tuh bakar kertas emas? Itu duitnya para dewa kok. Oh, dewa masih suka jajan juga kayak saya. Saya pikir begitu. Tadi sebelum ceramah saya jajan dulu di kantin karena belum sempat sarapan begitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, kita lihat apa sih makna orang bakar kertas emas itu. Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, sebagai umat awam ada 4 hal yang diinginkan oleh seorang umat awam dalam hidup dia. Kalau umat awam itu berarti umat perumah tangga seperti kita yang berkeluarga, ya, atau tidak menjalani kebikuan atau kebikunian. Yang pertama, keinginan orang adalah dia mau jadi kaya. Kalau ditanya dari anak TK sampai orang tua umur 80, mau nggak banyak duit? Mau nggak kaya? Jawabnya mau. Kalau ada yang ditanya mau nggak kaya, mau nggak punya banyak duit, aduh Pak Rudi, saya sih melarat aja nggak apa-apa. Itu kelainan. Berarti ada yang nggak beres tuh orang begitu ya. Kok mau hidupnya susah aja gitu kan? Semua mau hidupnya maju, kaya. Kenapa Bapak Ibu? Ada beberapa alasan yang Sang Buddha jelaskan kenapa orang itu memiliki kekayaan atau kaya.
Sang Buddha bilang yang pertama, kalau dia memiliki kekayaan atau kalau dia kaya, dia bisa membahagiakan keluarganya. Bapak Ibu, kalau kita suami istri, Pak, ekonomi cukup, duit cukup, rumah tangga akur, rumah tangga bahagia. Begitu suami nggak kerja, nggak ada duit, ciong, rumah tangga ribut. Kenapa? Nggak percaya. Coba pagi-pagi kalau kita mau kerjaan, mau pergi atau mau ngapain gitu, minta kopi. Mah, kopi mana? Kopi ngasih duit juga enggak. Nah, itu dari mulai tuh ribut. Karena apa? Karena nggak ada duit, begitu kan. Tapi kalau ada duit, ada memiliki kekayaan, kita bisa membahagiakan keluarga. Liburan kemarin bisa jalan-jalan. Itulah alasan kenapa orang harus memiliki kekayaan. Ya, ceramah terakhir saya di sini waktu lalu adalah tentang kebocoran-kebocoran. Ingat nggak? Ada 6 bocor yang bikin orang nggak bisa jadi kaya. Nah, sekarang udah kaya, bagaimana caranya supaya bisa memanfaatkan kayanya itu? Ya, alasannya kita harus bisa membahagiakan keluarga kita dengan kekayaan itu. Kita lihat, kalau kita sudah bisa naik motor, ajak keluarga jalan-jalan, anak istri, kita harus bersyukur. Yang lain masih naik angkot. Kalau sudah bisa bawa mobil, anak istri jalan-jalan, kita harus bersyukur. Yang lain masih naik motor. Seperti itu. Kalau pesawat jangan deh, tempat parkirnya susah. Cukup mobil aja, begitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, ini yang membuat hidup kita lebih bahagia. Kenapa? Kita memiliki sedikit kekayaan atau kita memiliki kekayaan yang untuk lebih menunjang kebahagiaan keluarga kita. Memang orang bilang, Pak Rudi, duit kan bukan segala-galanya. Betul, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai duit. Apa makan siomay di kantin tadi saya cuman bilang kamsia? Bisa dilemparin piring sama tante yang jual. Iya. Kan saya harus bayar, begitu kan? Nah, seperti itu. Makanya itu penting memiliki sedikit kekayaan. Karena apa? Kita bisa hidup lebih bahagia. Ya. Kemudian, kalau kita memiliki kekayaan, kita juga bisa membahagiakan teman-teman kita. Kita tahu ada teman kita yang susah, kita tahu ada teman kita yang tidak mampu, kita bisa membantu itu teman-teman kita kalau kita memiliki kekayaan. Jadi banyak manfaat kalau orang memiliki kekayaan. Begitu. Memang kalau dipikir, orang kaya itu kriterianya apa? Kadang-kadang sudah punya mobil, sudah punya rumah. Kalau saya sering tanya, sering ngobrol sama orang, masih kuli orang. Saya suka bilangin, kalau beneran jadi kuli baru nyahok, baru tahu gitu ya, seperti itu. Baru tuh, oh iya gitu. Kenapa? Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Jangan ngelihat ke atas. Kalau ngelihat ke atas mah orang nggak ada puasnya. Apa yang sudah kita memiliki itu yang kita harus bersyukur. Karma kita tuh berarti sudah baik. Sang Buddha katakan kalau orang mau makan sekalipun, dia tidak akan makan sebelum dia memberi makanan itu. Artinya apa? Berdana lagi, begitu kan? Seperti itu, berbuat baik lagi. Supaya kekayaannya itu terus. Hokinya itu ada terus. Seperti itu. Ya. Kan kalau kita sembahyang dimanapun, di kelenteng atau di mana kita bilang supaya banyak hoki. Kaya. Seperti itu. Nah, ini yang kita harus syukuri. Nah, kalau sudah seperti itu, kita punya planning ke depan mau lebih maju lagi, berusaha untuk lebih maju lagi. Jadi teman-teman pun bisa merasa bahagia dengan apa yang kita miliki. Tadinya mungkin kita ke puncak naik motor rame-rame konvoy, ya. Sekarang bisa naik mobil, ajak teman-teman. Seperti itu. Itu lebih
enak, lebih bahagia. Sehingga teman-teman pun bisa bahagia dengan kekayaan kita. Kemudian ya, bisa melindungi keluarganya. Seperti itu. Melindungi keluarganya apa? Terbebas dari kemalangan. Contoh nih Bapak Ibu, hari Jumat malam kemarin 9:30 malam saya nonton Kick Andy. Itu temanya orang miskin dilarang sakit. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sedharma pada saat sakit masih bisa ke dokter, masih bisa ke rumah sakit, syukurilah itu, bahwa itu berkat kekayaan yang kita miliki. Anak sumeng aja sekarang mah pek goceng mau ke dokter. Dulu kita sumeng ditempelin daun aja kali di jidat. Baik. Kalau anak sekarang panas, orang tua udah kalang kabut. Karena apa? Bisa tipes, bisa demam berdarah, segala macam. Begitu. Ya. Ini penting untuk menjaga keluarga kita bebas dari kemalangan. Suatu hari Bapak Ibu dapat musibah, dapat apa? Dengan adanya kekayaan sedikit, uang tabungan sedikit, maka Bapak Ibu bisa mengatasi masalah hidup Bapak Ibu. Anak kemarin naik-naikan kelas beli buku. Coba kalau nggak ada duit, apa bisa itu buku dibeli? Karena kita memiliki tabungan sedikit, memiliki kekayaan sedikit, kita bisa membelikan buku anak kita, menyekolahkan anak kita dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau orang memiliki kekayaan, Sang Buddha katakan dia bisa melakukan 5 rangkap persembahan. 5 rangkap persembahan. Yang pertama yaitu untuk membantu sanak keluarganya. Ya, kalau kita sering membantu sanak keluarga kita yang susah, ini mendatangkan berkah dalam hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Kenyataan dalam hidup. Kalau susah enggak ada saudara. Kalau susah tinggal di tengah kota, saudara enggak ada yang datang. Tapi kalau kaya tinggal di atas gunung, pada datang. Itu kenyataan. Begitu. Ya. Orang yang marganya lim, bangga hati. Kenapa? Satu C, satu marga dengan Lim Siuliong. Masih ngaku satu C, satu marga, berarti masih saudara. Tapi Lim Siuliong gak ngaku. Itu masalahnya. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena itu orang memiliki kekayaan, orang seperti, wah ini saudara saya. Itu kenyataan hidup. Banyak sekali hal itu terjadi di dalam masyarakat kita. Ya, seperti itu. Makanya dengan kita sekarang sebagai Buddhis yang baik, kalau kita memiliki kekayaan, kita harus ingat saudara-saudara kita, sanak keluarga kita yang kurang mampu. Memang Bapak Ibu, kita berusaha kaya di sini bukan hanya kaya materi saja, kita juga harus kaya mental. Kenapa? Banyak orang yang sudah mampu, tapi mentalnya mental orang yang tidak mampu. Orang kaya tapi mental orang miskin. Ya. Kenapa mental orang miskin? Selalu berusaha supaya minta, bisa dapat dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini banyak. Ya. Kalau di wihara-wihara tuh mau sincia rame, penuh. Yang tadinya nggak aktif datang. Saudaranya yang tadinya nggak diajak datang. Kenapa? Nanti bagi angpau. Kemudian mau Citgotwa, habis sembahyang ulambana, rame, penuh. Yang nggak datang pada datang. Kenapa? Pulang dibagiin beras. Seperti itu. Ini banyak yang seperti itu. Walaupun sudah mampu tapi merasa senang gitu. Kalau dapat lumayan 5 liter, bayangin. Di Uber di sana ada ulambana, pergi ke sana. Di sana ada ulambana, pergi ke sana. Ini yang dinamakan miskin, kekayaan yang betul-betul miskin. Kenapa? Ya sudah miskin harta, mentalnya juga miskin.
Seperti itu. Justru sebaliknya harusnya. Kita susah, kita mau maju hidup kita dalam ekonomi, mau meningkatkan kekayaan kita harus banyak berdana, banyak memberi. Itu baru terbuka. Karena memang itu jalannya, itu memang jalan karmanya. Kemudian, persembahan apa yang bisa kita lakukan lagi? Kita bisa menjamu tamu yang datang ke rumah kita. Itu persembahan yang Sang Buddha katakan. Orang datang ke rumah kita bisa ajak makan. Karena apa? Kita memiliki kekayaan itu. Datang dari jauh, waduh kita senang sekali. Kita nggak ada makanan di rumah, kita ajak makan. Dan lain sebagainya. Kita beri minum dan lain sebagainya. Ini dia. Ini berkah. Makanya kalau bisa ada tamu datang ke rumah kita bisa kasih makan, itu jadi berkah. Selalu kan kita kalau ke rumah teman atau ke rumah siapapun, begitu nyampe ditanyanya apa? Bukan ditanya udah minum apa belum, udah makan apa belum. Betul nggak Pak Bu? Kalau ibu ada anak, ada teman anak ibu datang, selalu kan kita tanya, kamu udah makan belum? Seperti itu. Kenapa? Itu berkah. Memberi makan karena persembahan, mempersembahkan itu kepada orang yang datang. Seperti itu. Kemudian kita bisa memberi persembahan kepada leluhur. Kemarin sembahyang Citgue, sembahyang bulan 7. Kalau yang masih memegang kuat tradisi persembahyangan, maka kita ada sembahyang bulan 7 tuh, sembahyang Citgue. Ya, dengan menyediakan meja, kemudian persembahan dan lain sebagainya kita sembahyang. Itu adalah persembahan kepada para leluhur kita. Dana kepada para leluhur kita. Kemudian habis itu ada yang namanya sembahyang di kelenteng yang namanya Joko. Sembahyang rebutan dibilangnya begitu ya. Itu di wihara. Itu menyembahyangi makhluk-makhluk peta yang sudah tidak ada pelimpahan jasa dari keluarganya. Jadi disembahyangi. Ya, itu biasanya di wihara atau di kelenteng-kelenteng. Nah, seperti itu. Dan ini juga membawa manfaat besar buat kita. Kenapa? Para leluhur selalu mendoakan. Dan kita tidak tahu leluhur kita lahir di mana Bapak Ibu. Ada yang jadi peta, ada yang jadi dewa, ada yang jadi alam binatang, kemudian di neraka dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Kalau kita ditanya Bapak Ibu setelah meninggal kemana? Gak ada yang tahu. Begitu ya. Dari mana Bapak Ibu sebelum lahir sekarang? Tahu nggak? Nggak tahu. Seperti itu. Maka dari itu ini penting persembahan ini kepada para leluhur. Karena apa? Kita tidak tahu mereka lahir di mana dan kondisi mereka seperti apa. Kita melakukan perbuatan baik, pelimpahan jasa kepada mereka. Dan juga jangan ada yang tanya begini juga, itu makannya gimana ya? Nggak usah ngurusin makannya. Kalau kita bisa lihat juga lari. Bener. Kalau kita bisa ngelihat nih Pak kabur nggak jadi sembahyang dah, gitu ya. Ya. Jangan berpikir soal makannya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi terpenting adalah kita mempersembahkan itu, masih ada rasa bakti kita kepada orang tua pada saat orang tua meninggal. Makanya persembahan itu kepada leluhur itu, ya, kepada orang tua itu bukan sesudah orang tua mati, baru satu meja dikasih makan. Waktu masih hidup, makan apa adanya. Ditanya makan juga belum tentu tiap hari. Pulang ketemu, apakah ibu bapak tanya, "Mah, udah makan?" Mungkin belum tentu gitu ya. Ketemu aja. Kalau ditanya, udah nanyain makan? Ya, kalau lapar juga bisa makan. Seperti itu. Terus, kalau udah sembahyang, ngeributin. Kalau udah persembahan leluhur ini, ngeributin. Oh, naruh nasinya di sini, naruh sayurnya di sini, ini buah-buahan sebelah sini naruhnya. Terakhir, anak bingung dah.
Bapak Ibu nggak usah ributin masalah naronya di mana. Coba pikir waktu hidup nyediain makan, naronya diatur begitu nggak? Asal diletakin aja, taruh aja kan. Nah, abis itu nyendok sendiri dah tuh mama kita. Kenapa nggak disediain aja satu bakul sama centongnya, piring, sayur apa? Kita ngomong mama kalau mau makan nyendok sendiri dah. Begitu. Itu kan waktu beneran waktu seperti hidup begitu ya, seperti itu. Kenapa lagi begitu udah meninggal baru kita repot satu meja? Kalau ditanya, Ai, Pak Me yang ada di sini, Encin yang ada di sini, waktu ulang tahun nih udah setua gini nih ya, kalau ulang tahun atau apa, pernah gak dikasih makan satu meja sama anak? Enggak pernah, Rudi. Enggak pernah. Tapi jangan takut, nanti mati dikasih. Jadi tunggu mati, ya. Seperti. Wah, kemudian ngomong, waduh kalau udah mati mah persembahannya udah nggak bisa dimakan dong Rudi itu mah kalau udah mati mah. Ah, maka dari sejak saat ini saudara-saudari Dharma, ibu bapak sedharma, kalau punya pikiran seperti itu baik baktinya. Waktu hidup kasih makan yang banyak. Ya, sesudah mati sederhana saja. Betul. Jangan terbalik. Waktu hidup sederhana aja diirit-irit begitu kan, seperti itu. Udah mati baru. Yang makan siapa? Sebetulnya kita juga yang makan sih. Iya, kadang-kadang mau sembahyang berantem di rumah. Kenapa? Duit kurang. Karena perlu besar biayanya. Anak kasih 300.000 masih marah-marah. Cukup apa 300.000? Ayam aja udah hampir goban satu katanya. Seperti itu. Terang aja nggak cukup 300.000. Perlu sayur sop semangkok, masak sepanci. Perlu bandeng 3 potong di mangkok, beli 3 kilo. Betul nggak? Sambal ati semangkok bikin sekuali. Kalau ada 7 macam sayur, 7 panci penuh. Seminggu itu sayur diangetin terus. Anak cucu makan itu aja seminggu. Orang Betawi bilang belenek dah makannya gitu ya. Bosen dah makannya. Kenapa? Ya itu persembahannya seperti itu. Jadi besar-besaran pada saat sesudah meninggal dunia. Sederhana saja Bapak Ibu. Ya, jadi anak cucu pun tidak merasa, wah agama Buddha nih repot. Agama Buddha nyusahin. Seperti itu. Ya, sebetulnya tidak seperti itu, mudah saja dan tidak berat melakukan itu, ya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, memang kalau mempersembahkan kepada leluhur itu, memang leluhur kita apa datang, gitu kan, seperti itu. Dalam Tirokuda Sutta bait pertama Sang Buddha bilang, Tirokudesu titanti sandi sangat taresuca. Duara bahasu titanti akan tuana sakanggarang. Di luar dinding, di persimpangan jalan mereka berdiri dan menunggu mereka pulang ke rumah yang dulu mereka tinggal. Mereka berdiri di depan pintu. Siapa saudara-saudari sedharma, ibu bapak sedharma, yang berdiri di depan pintu? Yang pulang ke rumah yang dulu mereka tinggal. Siapa? Yaitu leluhur kita, orang tua kita, yang lahir di alam-alam tertentu. Kalau lahir di neraka nggak bisa pulang. Lahir jadi binatang nggak bisa pulang. Ada di dalam kandungan. Nggak bisa jalan-jalan dia keluar. Jadi manusia lagi nggak bisa pulang. Hanya alam-alam tertentu. Seperti itu. Mereka bisa pulang. Nah, kalau seperti itu berarti memang bisa datang. Seperti itu. Ya. Tapi nggak usah dipikirin gitu ya. Tapi karena nggak bisa lihat, akhirnya orang tuh pakai simbolisasi dengan pakai duit tuh puak-pue. Ya. Pakai duit atau pakai yang kayu, ditanya kan. Karena kita nggak bisa lihat, mama papa udah datang belum, dilempar. Untung aja nggak nyautin, nih udah datang, duduk. Begitu udah dengar begitu nggak jadi sembahyang.
lari panggil Romo. Romo, rumah saya tuh ada makhluk halusnya kayaknya, begitu kan, seperti itu. Ya. Terus ditanya lagi kan, kalau udah lagi persembahan leluhur itu kan, makan udah kenyang atau belum, gitu kan? Kenapa? Yang pertama kita tanya udah datang atau belum, karena kita nggak bisa lihat. Kalau bisa lihat datang, ditanya nggak usah ditanya, kan kelihatan datang tuh, gitu kan? Makanya leluhur kita pakai simbolisasi itu tuh. Terus ditanya makan udah kenyang belum? Kenapa? Karena kita nggak bisa komunikasi. Coba kalau bisa komunikasi sambil duduk, gimana mah? Enak mah? Dia ngomong, enak ini ya sini. Kenyang mah? Kenyang. Nggak usah pakai kue lagi gitu kan, seperti itu. Ya udah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma ini. Jadi kalau kita memiliki kekayaan, kita bisa melakukan dana kepada makhluk yang tidak terlihat. Seperti itu. Atau kepada leluhur kita Patidana. Kepada para pandita, para biku, dan lain sebagainya kita berdana. Kemudian kita limpahkan jasa-jasa kita kepada para leluhur kita. Kemudian, dengan kita memiliki kekayaan, kita bisa membantu atau memberi persembahan kepada negara. Bagaimana memberi persembahan atau membantu negara kita? Yaitu dengan membayar pajak. Betul. Ini yang Sang Buddha katakan, 5 persembahan ini termasuk persembahan kepada negara. Dengan kita membayar pajak, kalau negara makmur, Bapak Ibu, kita warga negara juga tentram, makmur. Kalau negara susah, sulit, maka yang sulit warga negaranya juga. Oleh karena itu, pajak wajib kita bayar. Ini persembahan kalau orang yang sudah memiliki kekayaan. Jadi wajib bayar pajak. Kemudian persembahan kepada para dewa. Yang kelima. Persembahan kepada para dewa. Contoh, ada perayaan atau tiap minggu nih, saya lihat ada buah-buahan. Ya, ini adalah karma baik nih, bisa melakukan persembahan kepada para dewa. Seperti itu. Kemudian, apa alasan terakhir orang harus memiliki kekayaan? Yaitu dia bisa berdana kepada para pandita, para biku atau sangga. Kalau kita memiliki kekayaan, kita bisa berdana lebih kepada wihara, pada para pandita kita, kepada para biku, ya, kepada sangga, kita bisa melakukan itu. Nah, Bapak Ibu, ini manfaat atau alasan orang kenapa harus punya kekayaan. Tapi kalau belum kaya bagaimana? Berusahalah untuk bisa lebih maju dalam hidup. Kalau belum kaya sekarang, berusaha. Jangan percaya kalau ada orang bilang, ibu bapak tiap tahun kan tukang kuamnya rame. Suka ditanya, sio ini tahun ini bagus nggak? Sio ini tahun ini bagus nggak? Bapak Ibu, nggak ada sio yang paling bagus dan tidak ada sio yang paling jelek. Kalau mau survei secara ilmiah, kalau sio yang paling jelek berarti tahun itu kan paling banyak sakit. Coba kita survei ke rumah sakit, tahun itu sio apa yang sakit? Benar dong? Kalau mau secara ilmiah, kita survei berapa rumah sakit nih, kita survei, begitu masuk kita tanya, umur berapa, lahir, tahun berapa, oh sio ini, catat. Nanti kita lihat. Terus kalau benar jelek, berarti sio itu paling banyak yang mati tahun itu. Maka kita harus survei juga ke rumah duka. Dan ternyata rumah sakit semua sio sakit. Rumah duka semua sio juga ada yang mati. Artinya apa? Memang itu kembali kepada karma. Ya. Berarti hidup kita bisa berubah tidak? Bisa. Kekuatan usaha, kekuatan karma bisa merubah orang yang tadinya hidupnya tidak kaya bisa menjadi kaya. Kekuatan karma juga orang yang tadinya kaya bisa jadi melarat. Karma perbuatan
Artinya apa? Suka judi, suka minum-minuman keras, segala macam. Itu kekuatan karma dia tuh. Jadi melarat. Begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, kalau ada yang bilang, waduh, kalau Enci ini tulang miskin, ya, tulang susah, jangan percaya. Ntar udah miskin, bunuh diri lagi, gantung diri, udah tambah susah, begitu ya. Jadi harus usaha, ya, harus berusaha. Ya mungkin yang tadinya kita usahanya orang-orang dapat 8, kita dapat 4, omitohut. Orang-orang dapat 9, kita dapat 6, ya, omitohut. Seperti itu. Artinya apa? Kita terus mensyukuri. Nanti kan lama-lama bisa naik. Seperti itu. Maka dari itu, kalau kita sudah memiliki itu, memiliki kekayaan, maka 5 hal ini kita bisa miliki dalam hidup kita. Keluarga lebih bahagia. Jangan cuma nonton hanya di TV, istilahnya. Wah, Borobudur bagus. Cuma nonton di TV. Oh, Borobudur begitu ya. Ya, kalau punya kekayaan sedikit kan bisa jalan-jalan ke Borobudur, megang batunya beneran. Oh, Borobudur begini. Bahkan ada yang saya lihat sampai nyiumin batu Borobudur tuh. Kusuk benar. Nggak apa-apa, namanya juga keyakinan, nggak boleh dicela gitu kan, keyakinan orang gitu ya. Orang udah rame dia keliling pradaksina, ya boleh saja. Namanya keyakinan gitu kan, seperti itu. Ya. Soal keyakinan kan nggak bisa kita komentari karena udah menjadi keyakinan seseorang. Baik Bapak Ibu, inilah 5 hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Sedharma. Kalau ada yang mau nanya nanti dipersilahkan. Terima kasih. Sebelum tanya lisan, saya ada yang ketinggalan Pak tadi. Silakan Pak. Tadi saya pertama bilang makna pembakaran kertas emas itu di kelenteng. Yang kedua yaitu masalah punya kedudukan status sosial. Kalau kita punya kekayaan maka kita punya status naik. Begitu ya. Beda orang turun dari bajai sama turun dari BMW. Beda, orang pandangnya beda. Itu kenyataan hidup. Kalau orang turun dari bajai pakai cincin berlian, orang bilang imitasi. Tapi kalau turun dari BMW biarpun imitasi, orang bilang gila, berliannya gede begitu. Itu beda, kenyataan hidup ya. Kemudian yang ketiga, sehat. Ya. Kalau kita punya kekayaan, kita bisa menjadi sehat lebih baik. Karena apa? Ya, kayak nonton Kick Andy kemarin. Susah mau masuk rumah sakit saja harus bayar begitu besar buat mereka, begitu kan? Kalau kita punya kekayaan, kita bisa menjaga kesehatan lebih baik. Tapi bukan dibalik. Karena gara-gara kekayaan jadi sakit. Karena apa? Makannya tidak baik, tidak teratur. Seperti itu, ya. Maunya kaya sehat. Jangan udah banyak duit, duren nggak boleh makan, soto nggak boleh makan. Padahal duren buah paling enak di dunia itu. Tahir dia cuma cium wanginya, ya, seperti itu, ya. Itu dia. Kemudian yang keempat, mati masuk surga. Wah, tiong deh. Iya, udah kaya, status kedudukan bagus, sehat, mati masuk surga. Nah, permintaan-permintaan orang ini, waktu dulu orang di Tiongkok itu mensimbolisasikan permintaan-permintaan mereka, doa mereka itu dalam satu lembar kertas emas yang digambarkan gambar 3 dewa Fuluso itu. Ya, Jason kan di tengah-tengah itu ya, kiri kanan. Nama dewanya yang kiri kanan saya lupa. Nah, jadi itu habis sembahyang mereka ambil kertas emasnya kemudian mereka bakar. Artinya apa? Itu sebenarnya rangkuman permintaan kita. Kan minta banyak ini. Pokoknya itu terakhir rangkumannya dah, begitu. Seperti itu, ya. Jadi dibakar, simbolisasi semoga kaya. Sebelahnya dewanya lagi gendong anak, punya pegang kertas kedudukan sosial. Artinya semoga punya kedudukan sosial yang baik. Satunya dewa yang orang tua.
pegang tongkat bawa buah cento, ya seperti itu. Artinya semoga sehat, panjang umur, sehat. Nah, terus dibakar, mati masuk surga. Maksudnya begitu. Jadi disimbolisasikan seperti itu. Jadi bukan itu di sana jadi duit ya, bukan. Ya, tapi itu simbolisasi permintaan-permintaan kita pada saat sembahyang, berdoa seperti itu. Ya, silakan Pak. Tadi ada yang mau nanya ya. Ya, silakan Pak. Ada mic-nya? Oh, sudah ya. Kalau ini tadi ada tentang mahal dan itu kayak satu saudara aku berumur dan sebagainya. Iya. Apakah itu berarti prioritas Pak dari sama juga yang tentang itu? Saya jawab dulu karena saya orangnya nggak bopen nih. Itu tidak prioritas. Maksudnya itu kebetulan aja diurutkannya duluan yang diomongin gitu. Tapi semuanya sama pentingnya. Oke, next. Kalau kita sudah berumur Pak, kita tahu bahwa kita manusia. Karena kita berbuat, kita akan lahir di alam sesuai dengan kita sebagai manusia lagi. Apakah alam dari rendah gitu kan? Kalau kita sudah tahu bahwa leluhur kita bisa suasananya yang dia tunggal, apakah masih perlu mengubah yang ini lagi? Oke, itu. Udah, cuma 2. Saya jawab dulu kalau ada yang ketiga. Ya, kalau cuma 2 ya saya suruh duduk. Kalau masih ada yang ketiga saya jawab dulu ya. Apakah masih perlu menyembahyangi gitu ya? Saya jawab perlu. Kenapa? Kita tidak tahu kemana mereka lahir, itu masalahnya. Ya, terus mereka kan lahir dari karma mereka sendiri. Betul. Setiap orang memiliki karma sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri, terlahir oleh karmanya sendiri. Begitu. Tetapi masih bisa dibantu oleh anak cucunya dengan melimpahkan perbuatan baik kepada mereka. Seperti itu. Jadi yang namanya jasa kebaikan itu bisa kita limpahkan kepada mereka. Kalau yang orang rajin kebaktian tidak perlu takut leluhurnya, datuhnya, maksudnya kalau di alam-alam tertentu yang bisa dilimpahkan jasa bisa cepat tumimbalar itu cepat sekali gampang. Kecuali di neraka. Kalau neraka itu sulit, agak berat gitu ya. Yang Arya Mogalan aja agak susah gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau kita leluhur kita yang lahirnya mungkin tidak di alam yang terlalu berat masih bisa terbantu dengan anak cucu melimpahkan jasa perbuatan baik. Karena kita orang Tionghoa ini tradisinya dengan melakukan persembahyangan, pelimpahan jasanya, pasang meja, makanan dan lain sebagainya itu dilakukan seperti itu. Beda kalau negara lain pelimpahan jasanya caranya. Jadi nggak semua negara yang Buddhis, yang menganut agama Buddha pelimpahan jasanya sama, nggak sama. Gitu. Kalau orang Tionghoa dengan seperti itu, boleh nggak diwihara saja? Boleh. Boleh saja. Cuma kalau kita orang Tionghoa, kita punya tradisi orang Tionghoa, itulah tradisi kita. Gitu. Kalau orang Jawa yang beragama Buddha, mereka tetap mengikuti tradisi Jawa. Begitu. Jadi dari tradisi itu tetap dijalanin begitu dengan cara pelimpahan jasa seperti itu. Bedanya kita ini sudah lebih mengerti, makanya dia sambil dibacakan parita dan lain sebagainya seperti itu. Kita melimpahkan jasa gak kepada leluhur kita? Melimpahkan jasa Bapak Ibu tiap minggu nih. Begitu habis kebaktian kita baca etawata, idanggonya tinang hotu sukita hontunya tayo 3 kali. Itu dilimpahkan jasa nih kebajikan kita yang hari ini kita lakukan nih, kita limpahkan kepada mereka seperti itu. Ya, jadi itu terlimpah dan itu harus diyakini sebagai umat Buddha. Ini harus diyakini. Kenapa? Itu adalah cara kita untuk melakukan perbuatan baik atau tetap berbakti kepada orang tua. Karena itu kewajiban anak kepada orang tua yang terakhir yang Sang Buddha katakan, melakukan persembahyangan atau pelimpahan jasa pada saat orang tua sudah meninggal dunia. Kalau saya sih yakin, ya. Karena apa? Yang pertama, guru kita sendiri kan yang lebih tahu gitu kan, memberitahu bahwa kita melakukan pelimpahan jasa kepada orang yang telah meninggal. Berarti ada gunanya.
Karena apa? Guru kita itu semasa hidup segala sesuatu yang tidak berguna untuk kehidupan beliau tidak setuju gitu kan. Tapi kalau sudah dia bicara berarti itu pasti berguna untuk kehidupan. Seperti itu. Ya Pak, itu. Ada lagi Pak, silakan. Terakhir Pak, Ya. artinya kalau uang masuk kan yang cara banyak diarah kepada para dua ini. Nah kalau yang kita sebagai ibu kalau ada uang yang pada masuk itu kurangkan apa? Melambangkan nggak jadi apa-apa. Memang itu kenyataannya. Jadi nggak jadi apa-apa di sana. Dalam Tiga Kuda Sutta, Sang Buddha katakan di sana tidak ada keuangan, tidak ada perdagangan, tidak ada pertanian. Mereka hidup di sana dari apa yang diberikan di sini. Tapi jangan berpikir diberikan di sini itu apa yang dibakar di sini jadi di sana. Bukan. Maksud diberikan itu adalah kita melakukan perbuatan baik, pelimpahan jasa itu. Seperti itu. Jadi nggak jadi apa-apa. Kalau misalnya mau tradisi kita masih begitu, ya jangan terlalu banyak. Toh tetap juga akhirnya dibakarin. Terakhir datang mimpi. Mama belum makan. Mama nggak punya rumah. Seperti itu. Mama tidur di emperan. Nah, itu ada tuh yang cerita begitu mimpi. Nah, kalau seperti itu ngapain? Ya sudah, kita melakukan pelimpahan jasa, persembayangan. Bilang nggak punya rumah, nggak punya pakaian. Mama nggak punya pakaian. Seperti itu. Kemudian tanya, kan waktu meninggal di petinya dibawain. Kan waktu itu dibakarin juga pakaiannya. Nah, inilah membuktikan bahwa setelah kita meninggal dunia, karma yang kita bawa semasa hidup itu yang kita bawa ke sana. Seperti itu. Jadi nggak jadi apa-apa. Satu orang biku pernah cerita kepada saya. Jadi Bante ini pernah bilang sama mamanya, jadi kalau udah meninggal dunia nanti mama kasih tahu saya di sana bagaimana. Mungkin kedengarannya aneh gitu ya, seperti itu. Terus beberapa tahun kemudian setelah meninggal dunia mamanya beneran datang. Mungkin karena Bantenya ini punya mata batin yang tinggi. Dia tanya sama mamanya di sana hidupnya bagaimana. Mamanya bilang, oh saya hidup bahagia, saya hidup senang di alam dewa. Terus dia tanya, mama makannya bagaimana di sana? Mamanya bilang, apa yang sudah saya lakukan selama hidup, berdana makanan dan lain sebagainya, itu yang saya makan di sana. Jadi makanannya itu selalu ada. Jadi kalau mamanya mau makan apa ya tinggal ambil, tinggal makan begitu kan. Terus nanti muncul lagi. Kalau para dewa lain ambil makanan dewa lain, itu begitu dia pegang jadi tanah. Ini dari cerita Bante ini. Ya, karena saya belum sampai ke sana ada kemampuannya gitu ya. Jadi tanah. Terus kalau misalnya mamanya ambil terus kasih makan dewa lain, dikasih lah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, pada saat masuk mulutnya dewa lain itu jadi tanah makanannya. Jadi bahkan sesama dewa pun punya karma, istilahnya begitu. Jadi itu dia. Jadi yang selama hidup mamanya suka dana, suka berbuat baik itu jadi istilahnya tabungan dia di sana. Teman baik saya suatu hari dia bercerita sama saya, kok saya malam mimpi. Saya diajak orang pergi ke suatu tempat di mana saya diajak, rumahnya itu bagus sekali. Indah, bagus sekali, besar. Dia bilang kalau saya kerja sampai mati pun saya nggak bakalan bisa beli rumah itu. Dia bilang gitu. Kemudian dia tanya, karena rumah itu kan asing buat dia. Dia tanya sama orang yang ajak dia itu, ini rumah siapa? Orang itu bilang, ini rumah kamu. Setelah ini kamu tinggal di sini. Kemudian dia diajak pulang, bangun dari tidurnya. Bapak Ibu, mimpi kan ada 4 sebab. Salah satunya karena pemberian dewa. Gitu, pemberian makhluk lain. Nah, dia ini mimpi diberikan makhluk lain. Kenapa dia bisa punya rumah bagus di dalam mimpinya itu? Bapak Ibu, dia adalah bendahara Jetya. Orangnya sangat jujur. Kalau ngumpulin dana rajin sekali. Bayangin Bu, Pak, belum mati saja rumahnya udah ada. Jadi nggak usah dibakarin rumah-rumahan. Gitu.
Karena apa? Beneran ini nggak jadi apa-apa di sana. Ya kalau mau dibakarin nggak apa-apa, tapi jangan terlalu besar-besaran. Karena memang tidak jadi apa-apa sesungguhnya, gitu ya. Kemudian, ya itu, apa tuh artinya mimpi dia? Setelah ini kamu tinggal di sini. Artinya setelah dia meninggal, dia sudah punya rumah di sana. Itu kan masih hidup loh, diajak ke rumahnya, dikasih lihat tuh rumahnya udah jadi. Seperti itu. Saya bilang berbahagialah. Saya aja belum pernah mimpiin kayak gitu ya. Seperti itu. Diajaknya ya pernah juga sih diajak-ajak gitu ya, seperti itu dalam mimpi. Nah, sekarang apakah memang itu tidak ada manfaat pembakaran dan lain sebagainya? Begini Bapak Ibu. Orang yang lahir di alam peta jadi hahahihi. Tahu ya hahihi? Beberapa kali saya pernah lihat gitu ya, karena kebetulan kadang-kadang begitu ya, seperti itu. Jadi mereka biasanya dalam kehidupannya seperti tadi mimpiin belum makan, nggak punya rumah, nggak punya pakaian. Dalam hidupnya biasanya orang tersebut memiliki loba yang kuat, serakah. Orang serakah bagaimana? Mikirin orang lain nggak? Nggak, yang penting diri sendiri. Mau lihat orang serakah sama yang nggak serakah? Gampang. Kalau kondangan. Ini bentar lagi kan banyak undangan-kondangan. Ya. Nah, kalau jam 7 malam, ntar malam juga saya ada undangan gitu ya. Biasa kan udah pada lapar tuh. Mau kondangan nggak makan dari rumah kan? Iya dong, masa mau kondangan makan dari rumah? Rugi tuh, hitung-hitungan loh. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pengantin datang, telat lagi. Udah datang bukan langsung makan, potong kue dulu. 7:30, ini jam makan mundur lagi nih. Begitu udah selesai, MC-nya bilang, ya para hadirin dipersilakan menyalami, mengucapkan selamat kepada para pengantin. Itu bukannya pengantin yang diserbu, tapi siomay yang diserbu, empek-empek, kambing guling, lontong cap gome, itu yang diserbu. Gitu ya, itu yang diserbu. Terus wah berut. Nah itulah yang kalau kita lihat, kalau sembahyang cit gue wah ya, sembahyang setan, sembahyang ini, sembahyang ulam bana rebutan. Kalau setan itu berebut makanan gimana sih? Kalau dilihat waktu kondangan, itu orang nggak mikirin orang lain, Bapak Ibu, benar-benar. Udah antri, ada yang masih nyodok dari sini. Wah ini memang. Udah gitu ngambilnya. Nah ini dia. Karena udah rasa lapar, yang terlambat makan, dia merasa sangat lapar, dia ambil lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Nasi banyak. Belum dari sana sampai ke sana 8 macam sayur. Ambil sedikit sampai sana segini. Begitu dimakan, bohcia. Ya, seperti itu. Terakhir ngapain? Ditaruh di kolong. Digeser sama kakinya, seret. Kasihan tamu yang datang belakangan. Begitu nih, ya ini udah habis. Terus dia lihat di kolong bangku, kolong meja itu, aduh masih banyak nasi, sayur. Itu ulah kita. Mulai sekarang jangan jadi hahi. Begitu. Jadi kalau mau lahirnya nggak jadi hahi, waktu hidup jangan jadi hahi. Kenapa? Itu udah temennya. Begitu. Kemudian tadi serakah, yang kedua pelit. Kalau serakah udah pasti pelit. Nggak bakalan dia mikirin orang lain. Pelit. Pelit paling dibenci oleh setiap orang. Betul kan? Punya teman pelit paling sebel kita. Ya, istilahnya mau nyubit nggak mau dicubit. Begitu kan? Nah, seperti itu. Bahkan setan pun benci orang pelit. Oh, kok bisa? Pergi setan benci orang pelit? Ada ceritanya. Begini. Ada orang pelit. Ini anekdot. Cerita lucu aja. Ada orang pelit. Dia teman-temannya udah sebel bener. Ini berempat kawan satu pelit sekali. Akhirnya temannya bilang, udah ini mah kayak begini jangan dijadiin teman, kita matiin aja. Terakhir mereka undang di loteng.
ya, di lantai 2 makan, tapi tempat duduk dia di bawahnya itu dipotong supaya dia bisa jatuh dari atas ke bawah, mati, seolah-olah kecelakaan. Begitu temennya datang, nih orang pelit ditaruh di tempat duduk jebakan itu, dia duduk makan, sampai mau habis makan dia nggak jatuh-jatuh. Temennya bingung, loh kok nggak jatuh? Gimana kamu motong kayunya? Iya harusnya jatuh, jangankan didudukin, diinjek aja pasti orang jatuh jeblos ke bawah. Coba lihat di bawah, dia lihat temennya. Begitu dia lihat, ada 2 setan lagi nahanin tempat orang itu duduk. Terus temennya tanya, setan, jangan ditahanin, biarin dia jatuh, dia mati. Setannya bilang begini, kamu kurang ajar ya. Kalau dia mati dia jadi setan, dia jadi temen gue yang pelit katanya. Seperti itu. Bahkan setan aja nggak mau punya teman pelit. Kemudian yang ketiga, orang disalahi dalam peta karena kemelekatan. Terlalu melekat. Ya, terlalu melekat. Jadi jangan terlalu melekat terhadap segala sesuatu. Ya, kita belajar melepas. Caranya gimana supaya ngurangin serakah, ngurangin kicir, ngurangin tidak melekat? Berdana. Itu. Dengan berdana kita udah mengurangi ini, kemudian kita dapat kekayaan, dapat hoki yang bagus. Seperti itu. Nah, leluhur kita mungkin ada yang mati, meninggal dunia masih melekat dan lain sebagainya terhadap benda. Orang Tionghoa dulu menganggap bahwa kalau orang mati itu dia hidup di sana, di alamnya itu seperti waktu dia masih hidup seperti di dunia. Makanya dibikinin rumah-rumahan. Bahkan dulu sebelum zaman dinasti Zhou, kita pernah nonton film riwayat Nabi Konghucu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Itu kalau bangsawan meninggal, raja atau tuan tanah meninggal atau seorang pejabat meninggal, maka semua anak buahnya harus ikut dikubur. Pembantunya harus ikut dikubur. Seperti itu. Supaya apa? Dianggapnya nanti jadi teman di sana, jadi pembantu lagi di sana, pembantu dia. Itu kasihan banget. Udah hidup di dunia jadi pembantu, mati jadi pembantu juga. Seperti itu. Makanya akhirnya waktu Nabi Konghucu itu ada, Nabi Konghucu protes. Kemudian itu diminta dirubah. Akhirnya peraturan itu dirubah, diganti. Makanya sekarang jangan heran kalau udah meninggal dunia dipakai itu letong lehwah kiri kanan, boneka kertas laki sama boneka kertas perempuan. Udah gitu digebukin, harus nurut ya, dipesenin. Terus yang lebih heran lagi, tahayulnya itu lebih hebat. Matanya dicolok, kupingnya dicolok. Biar apa? Biar lihat, biar dengar, biar bisa ngomong katanya. Itu tidak benar. Seperti itu tidak benar. Ya. Nah ini akhirnya karena kita salah menjelaskan kepada anak cucu, akhirnya anak cucu jadi punya pengetahuan bahwa agama kita mengajarkan hal-hal seperti itu. Padahal hanya simbolisasi. Kalau beneran jadi rumah di sana, Bapak Ibu, berarti cuman Tenglang yang punya rumah. Betul ya? Siap-siap aja dijarah. Dan yang lain nggak punya rumah, kita doang apa ngairi gitu kan, siap-siap aja dijarah gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, kalau beneran jadi rumah di sana, saya mau nanti anak saya bakarin saya apartemen. Saya bisa sewain. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, ini dia. Jadi itu hanya simbolisasi. Nah, mereka yang masih melekat terhadap itu, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Sehingga lahir di alam tidak baik, melihat, aduh, karena karmanya nggak punya itu, Bu, Pak, ada beberapa alam peta yang makan kotoran. Memang ada yang bisa makan sesajen. Makanya tuh WC di rumah jangan jorok tuh. Habis kencing, buang air besar, siram yang bersih, jangan sampai ada bau. Begitu ada bau, begitu kotor WC kita, itu jadi tempat tinggal mereka. Kenapa? Itu tempat makanan mereka, kafenya mereka. Begitu ibu bapak buka kafe di rumah di sana, di kamar mandi ibu bapak, maka dia ajak temannya yang lain mampir ke kafenya dia. Seperti itu. Jadi bersih, jangan jorok, jangan kotor. Seperti itu. WC bersih, rumah juga sehat.
Betul kan? Jangan dipikirin ke sananya deh, rumahnya sehat deh, nggak ada bakteri, nggak ada kuman dan lain sebagainya. Itu kita ambil manfaatnya itu saja. Tapi memang ada makhluk peta yang makan kotoran, seperti itu. Ya nungguin tuh kalau kita buang air besar, ya seperti itu. Makanya kita bersih, rawat dengan bersih. Nah, leluhur kita yang masih terikat pada saat mimpin gitu, kita harus laksanakan tuh sembahyang. Terus waktu minta dibilang nggak punya pakaian, ya simbolisasi pakai baju kertas atau bajunya masih ada, kita bakar, kita sebelum bakar kita bilang, nih mah buat mama pakai. Supaya apa? Habis itu dia cerita, habis itu kan Rudi nggak ngimpin lagi tuh, berarti benar tuh pakaian udah nyampe katanya. Sebenarnya enggak, sebetulnya bagaimana? Karena mudita-citanya yang ditimbulkan. Contoh, saudara ulang tahun kemudian undang saya. Kemudian saudara lihat saya datang dari jauh dengan membawa hadiah. Saya bawa, begitu turun mobil saya bawa hadiah, saudara udah lihat, wah kok Rudi datang gitu kan. Senang nggak? Senang nggak Bu? Kalau kita ulang tahun orang datang, senang. Itu kado belum dikasih, tapi kita udah senang nggak? Senang. Aduh, buat saya tuh. Padahal belum tentu. Iya, ya, padahal belum tentu gitu kan. Tapi udah pikirannya, buat saya tuh. Mudita-citanya udah timbul tuh, rasa bahagianya udah timbul. Leluhur kita juga begitu. Begitu dikasih tahu ini buat mama makan, papa pakai segala macam gitu ya. Mudita-citanya udah senang, udah timbul ya. Aduh, di alam peta rasa senang tidak ada. Begitu ada karma baik dia timbul, karena kita sering melimpahkan jasa kepada mereka, ada karma baik dia timbul, mudita-citanya timbul, rasa senangnya timbul. Cocok gak di alam peta? Nggak cocok untuk mimba lahir. Begitu. Jadi kalau ditanya, itu ada gunanya gak bakarin kertas ginco segala macam? Ya boleh saja, tapi jangan besar-besaran, secukupnya saja. Tapi kalau kita udah rajin melakukan kebaktian seperti ini, pelimpahan jasa itu, mereka juga bisa menerima itu. Cuman memang itu secara tradisi. Seperti itu. Dan hanya tradisi orang Tionghoa tentunya. Nah, seperti itu. Jadi begitu Pak. Jadi nggak jadi apa-apa. Kalau ditanya itu jadi apa nggak? Nggak jadi apa-apa. Ya, apalagi bakarinnya satu-satu. Satu. Terus ditanya sama saya kan orangnya suka iseng, suka nanya, tuh bakarin kertasnya satu-satu ngapain? Iya biar jadi duit, nanti ama punya duit di sana. Kurang ajar bener, ngasih duit amanya satu. Amanya disuruh mengutin satu. Bakar aja semua, gitu kan, nggak susah gitu kan, seperti itu. Jadi nggak seperti itu ya Bapak Ibu, itu hanya simbolisasi. Kemudian kalau ada yang ngebakarin kertas sambil jagain peti kan nggak ngantuk, ada kerjaan. Makanya satu-satu. Kalau sekaligus semua kan beres ya, setengah jam udah selesai. Iya, mau ngapain lagi coba? Coba kalau dikasih segini bakarinnya satu-satu sampai pagi. Tuh, seperti itu. Ya kalau udara dingin kan kalau bakarin kertas itu ada hangat. Jadi tubuh nggak masuk angin. Itu secara kesehatan begitu. Tubuh nggak masuk angin. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Ya, begitu saja. Baik. Saya rasa saya jawab ini. Ini kalau ceramah di sini ngerinya pertanyaannya banyak, karena banyak gitu. Tadi Romo menjelaskan ada 4 hal yang diinginkan umat orang kaya. Yang saya mau tanya selain kekayaan 3 hal lainnya apa? Tadi rasanya saya udah kasih tahu, ya, punya kedudukan yang baik, sehat, sama kalau mati masuk surga. Kawan saya suka mengeluh, papanya hobi masang togel dan judi bola. Bahkan sampai menjual tanah warisan engkongnya. Waduh. Kawan saya ini sudah pusing. Menurut Romo bagaimana menasihati orang yang hobi judi? Waktu ceramah yang lalu saya pernah membahas ini tentang judi. Memang kalau orang sudah punya hobi judi, sulit sekali untuk melepaskan diri seperti orang kecanduan narkoba. Sulit sekali. Kecuali orangnya dipindahin tuh. Jangan tinggal di situ lagi, di tempat yang semuanya tinggal satu komplek Romo semua. Jadi tiap hari tuh diskusi damai gitu ya, seperti yakin berubah.
Tapi kalau yang masih ada temennya, apalagi ada telepon, kan judi bola juga nggak nonton bolanya, tinggal SMS kok masangnya seperti itu. Ya, bahkan ada satu teman saya juga begitu, pakai internet judinya seperti itu. Wah, ini luar biasa gitu kan. Dan memang judi itu salah satu sebab hancurnya perekonomian keluarga. Bayangin, sampai jual warisan, tengah warisan, seperti itu. Itu saya yakin pasti habis, karena warisan digunakan untuk hal yang tidak baik, nggak berkah, seperti itu. Makanya jangan. Kalau saya disuruh nasihatin orang yang hobi judi, mohon maaf, sulit sekali, kecuali lingkungannya dipindahkan. Ngerti ya Bu? Nih, misalnya lingkungan rumah kita nih narkoba nih. Anak kita juga mulai berteman, mulai kena istilahnya, baru nih. Bagaimana Ibu? Apa Ibu cuma nasihatin? Jangan. Tapi harus kita pindahkan atau bagaimana lingkungannya. Karena apa? Salah satu juga kehancuran hidup seseorang karena mempunyai teman-teman yang jahat, teman-teman yang tidak baik. Makanya Sang Buddha katakan, kalau mau hidup berkah, bergaul dengan orang bijaksana, tidak bergaul dengan yang tidak bijaksana. Itulah berkah utama. Teman punya pengaruh sangat besar, lingkungan punya pengaruh sangat besar, membentuk karakter, membentuk pribadi anak, seperti itu. Ya, jadi ini, apalagi sudah usia tua, ya sudah usia 40 ke atas, sudah terbentuk karakternya, pribadinya. Sulit sekali merubah karakter orang yang sudah berusia, yang dia sudah jadi, jati dirinya sudah jadi. Kalau anak-anak masih gampang, seperti itu. Kalau udah jadi, contoh nih, kayu udah kita ukir gambar patung naga, kemudian udah jadi naga, kita mau jadiin patung babi. Nah, ini susah nih. Gimana caranya tuh supaya mulut naga kayak mulut babi? Istilahnya kan begitu. Udah jadi, makanya mendingan itu patung naga daripada nanti jadi rusak karena kena banjir, kena apa, kita pindahin tempat lain supaya nggak kena air, nggak kena angin, hujan, sehingga patungnya tetap bagus. Artinya apa? Yaitu kalau bisa lingkungannya dipindahkan. Kalau dinasihatin ini sulit, karena hobi judi sulit sekali. Kala penasaran, bener, kala penasaran, pasang togel, mimpi. Saya mah iseng-iseng Rudi. Boleh pertamanya iseng-iseng. Mimpi. Begitu mimpi, lihat buku mimpi. Oh, nomor sekian. Saya nggak mau nyebutin nomor atau binatang. Karena dulu pernah saya ceramah nyebutin binatang, dipasangin, kena. Habis itu saya diundang lagi, penuh nih haranya. Terus begitu, dilihat, oh ini nomor sekian. Pasang. Dia lihat Tyson-nya apa, pasangannya, kan ada tuh orang bilang Tyson-nya apa. Akhirnya dipasangin 2 angka. Terus ada temannya bilangin, kalau masang mah dibolak-balik. Akhirnya dibolak-balik. Tadi 4. Terus teman begitu masang dibilangin lagi, kalau ini mimpi apa dapat dari mana? Ini dapat mimpi. Kalau mimpi dilebihin 1, dikurangin 1. Nah, nambah lagi. Akhirnya jadi aturan masangnya cuma 1.000, jadi ceban, jadi 10.000. Besoknya nggak keluar, penasaran. Ada orang bilang, kalau mimpi itu terus dipasangin sampai 3 kali. Kan jadi penasaran, pasangin. Begitu nggak dipasangin, keluar. Jadi nggak kena, nyesel, keluar, nyesel. Aduh, tahu begitu ditugurin tuh 7 kali. Seperti itu kan. Nanti kalau kena juga nyesel. Nyeselnya gimana? Aduh, tahu keluar mah masangnya tadi goban tuh. Begitu. Ya, jadi tetap mau nggak kena, mau kena nggak puas, tetap perasaan nggak puas. Seperti itu. Mendingan udah jangan. Kalau sekali-kali boleh ya kalau mimpi, ya itu mah terserah dah. Yang penting asal jangan sampai jual tanah warisan. Ini mah udah kanker stadium 4 ini mah. Benar ya, seperti itu. Nah, sebentar lagi sembahyang bulan sebentar lagi sembahyang bulan.
Apa ada efeknya kalau kita membakar uang kertas dewa atau tidak? Sebenarnya apa arti dari membakar uang tersebut? Sebetulnya tidak ada efek apa-apa. Memang tidak jadi apa-apa. Cuman itu mengingatkan kita. Selalu tiap kali itu kita mengingatkan kita. Sudahkah kita berusaha untuk lebih maju dalam hidup kita? Jangan cuma berpikir bahwa itu jadi kekayaan kita nanti. Tapi kekayaan kita nanti itu maksudnya kita dinasehatin sama leluhur kita. Supaya nanti kaya, harus dari sekarang melakukan perbuatan baik itu. Karena itu simbolisasi. Begitu. Ya, jadi itu dia ya jawabannya. Kemudian, namo buddhaya, boleh tahu karma baik apa yang harus dilakukan supaya dapat berumur panjang dan sehat walafiat. Supaya umur panjang dan sehat itu enggak ada yang jual. Ya, mau sehat, mau umur panjang, jangan melakukan banyak pembunuhan makhluk hidup. Itu dia. Mau panjang umur, suka berdana, suka berbuat baik, bisa panjang umur enggak? Bisa. Banyak melakukan perbuatan baik, bisa panjang umur. Seperti itu. Jadi, mau sehat, bagaimana caranya? Bukan cuman pasang hiu, bukan cuman sembahyang. Mau sehat, berusaha. Makan dijaga. Apalagi dulu langsing, sekarang langsung. Nah, ini hati-hati. Begitu. Ya, harus jaga makanan yang baik gitu kan. Ya, tambah usia harus bisa semakin bisa menjaga makanan seperti itu. Ya, itu mau sehat. Kemudian olahraga. Jangan lupa tuh. Dulu waktu SMP, SMA masih giat olahraga, main voli apa. Begitu udah kuliah, kan kuliah nggak ada mata kuliah olahraga. Udah stop tuh olahraga. Gitu ya. Terus sampai usia tua. Nah, ini yang membuat kita tidak sehat. Apalagi kalau ibu-ibu, Ci, ayo ikut tai chi kalau pagi. Aduh Rudi, tai chi di dapur juga udah cukup. Nih, tai chi. Kalau jadi kan begini, dulu juga sama begini. Cuma dia di atas kuali gitu kan, begitu tai chi. Aduh, tai chi di dapur juga udah cukup, begitu kan. Nggak usah ikut tai chi dengan Rudi, gitu. Nah, seperti itu. Harus Bapak Ibu. Saudara hobi voli, hobi basket, hobi renang, terus. Paling tidak ya seminggu harus bisa sekali atau 2 kali meluangkan waktu. Seperti itu. Kenapa? Itu berguna buat kesehatan kita. Apalagi tinggal di Jakarta, tinggal di ibu kota. Tiap hari ngirupin asap. Buka mobil, apa udara segar? Enggak Bapak Ibu. Udah terpolusi udara di sekitar. Makanya kita yang harus bisa jaga. Kalau orang tua, saya kemarin ini dikasih tahu waktu ceramah ada orang tua duduk paling depan. Ibunya masih sehat. Ya. Umurnya 80 lebih. Masih melayani yang datang ke wihara, bantu masak, mengkoordinir ibu-ibu yang lain. Wah, luar biasa. Tinggalnya di desa. Kebetulan kemarin saya jadi pembicara di sana. Ya. Jadi orang yang masih sehat. Saya nggak nyangka umur 80 karena mukanya masih sekitar umur 60 lebih. Begitu ditanya 80 tahun lebih. Wah, luar biasa, masih sehat. Masih bisa merintah-merintah. Itu jangan ditaruh di sana. Karena saya nggak nurut. Semuanya nurut sama dia. Mungkin karena udah tua kali ya. Yang lain juga malu hati kalau ngelawan juga nggak enak ini. Karma buruk nih gitu ya. Seperti itu. Tapi saya salut. Ya, masih aktif begitu ya, nah, seperti itu. Ini dia. Kalau ditanya umur panjang, ya karena apa? Tinggalnya di desa, mungkin pikiran lebih baik, nggak banyak pikiran, kemudian udara yang baik, sehat, makanan yang sehat. Ini, nah, seperti itu. Kalau mau umur panjang, banyak berbuat baik. Pada saat ulang tahun, function. Waktu ceramah yang sebelumnya tentang ulang tahun. Coba dengerin aja di web gitu ya, di dalam ceramah-dhamma.com tuh ya. Nah, seperti itu. Itu ada tentang sehat gitu. Kemudian berikutnya, bagaimana pandangan agama Buddha mengenai Hong Sui? Apa boleh dipercaya? Bapak Ibu, Hong Sui bukan ilmu gaib. Bukan. Itu seperti fisika dan matematik. Jadi semua berdasarkan logika, masuk di akal.
Contoh, ada orang bilang rumah tusuk sate jelek. Betul ya, orang bilang gitu. Kenapa jelek? Pakai logika. Itu kalau ada mobilnya lonong, remnya blong, yang dihantam rumah dia. Makanya dibilang jangan punya rumah tusuk sate. Itu yang pertama. Feng Shui artinya air, angin dan air kan. Jalan angin dan air. Kalau rumah tusuk sate, angin bertiup, ada penghalang nggak? Nggak ada. Langsung masuk rumah kita. Debu dari jalan masuk ke dalam. Sehingga rumah banyak debu, banyak polusi, jadi sakit. Itu logika. Makanya dibilang kalau rumah tusuk sate, orang yang tinggal di situ sering sakit, suka sakit. Begitu logikanya. Makanya bagaimana? Kalau gitu dikias. Kiasnya bukan dipasangin pasangin kertas gitu, bukan. Tapi pakai apa? Tanamin pohon yang besar untuk menutup itu. Begitu tusuk sate itu untuk menutup supaya apa? Kalau angin bertiup itu debu terhalang oleh pohon. Ada filter sebelum masuk ke rumah kita. Itu logikanya. Begitu. Makanya ilmu Feng Shui, kalau kita umat Buddha boleh percaya. Kalau saya menganggap bahwa itu sebagai pengetahuan yang harus kita miliki walaupun sedikit. Begitu. Ya. Walaupun sedikit. Kenapa? Itu bukannya ilmu gaib, tapi masuk di akal semua. Nah, seperti itu. Jadi nggak hanya orang tertentu saja yang bisa. Setiap orang bisa, tapi memang perlu belajar. Karena orang mau bisa Feng Shui harus bisa menghitung tanggal lahir atau pakce atau peji orang, baru bisa tepat. Nggak bisa sembarangan. Oh, Cio ini cocok ngadep begini. Ini memang secara umum itu aja, belum tentu. Seperti itu. Jadi Feng Shui ya itu ilmu pengetahuan yang bagus kalau kita bisa punya. Seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menikmati pekerjaan kita saat ini? Karena kadang dalam pekerjaan kita tidak punya banyak pikiran. Bagaimana cara kita menikmati pekerjaan saat ini? Karena kadang dalam pekerjaan kita tidak punya banyak pikiran. Enak dong kerja nggak banyak pikiran, gitu. Ini kan berkah, bekerja bebas dari keruwetan itu berkah utama loh. Iya, orang mau cari kerja yang tiong, yang enak gitu kan. Bagaimana cara menikmati pekerjaan kita saat ini? Begini, sebelum kita bekerja, kita harus tahu kita suka nggak dengan pekerjaan itu. Harus itu dulu kita pikirin. Kerja suka sama pekerjaan itu, hobi, sesuai dengan bakat dia, sesuai dengan skill dia, maka dia enjoy dengan pekerjaannya. Tapi kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan kemauan dia, dengan hobi dia, maka tidak akan jadi enjoy. Kerja sebentar berhenti, pindah lagi. Kerja sebentar berhenti, pindah lagi, ngelamar. Kalau ini orang ngelamar ke tempat saya, begitu daftar riwayat hidupnya saya lihat, wah, pengalaman kerjanya banyak ya, ada 10. Tapi di perusahaan A dari bulan Juli sampai Oktober, di perusahaan B dari Oktober sampai Desember. Pantes kan banyak, 2 bulan doang. Kalau yang kayak begini, walaupun 10 perusahaan dia pengalaman, tapi cuma 2 bulan, biasanya orang jarang mau terima. Karena apa? Ya kelihatan sekali orangnya nggak bisa, nggak memiliki loyalitas kerja dan lain sebagainya. Gitu ya. Saya pernah ada tamu datang ke sekolah, kemudian dibilang, wah, Pak Rudi jadi kepala sekolah diangkat yayasan dia. Iya, ya iyalah yayasan yang angkat gitu. Nggak, maksudnya sih tanda kutip dekat dengan yayasan jadi kepala sekolah. Dia pikir begitu. Terus dia tanya saya, Pak Rudi di sini udah berapa lama? Ya Bu, saya di sini baru 17 tahun. Saya bilang baru 17 tahun. Dia kaget. 17 tahun baru, iya teman-teman ada yang udah 30 tahun. Seperti itu. Artinya apa? Bahwa kalau kita senang dengan pekerjaan, itu enjoy, nggak terasa. Orang murid saya punya anak aja udah SD, udah saya ngajar lagi. Udah jadi ngkong saya. Ngkong guru. Iya. Bahkan kalau ngelihat anaknya ingat mamanya gitu kan, seperti itu.
dulu mamanya begitu, anaknya juga begitu. Oh iya anaknya, gitu. Usia sama gitu kan, prototipenya gitu kan, seperti itu. Ya, jadi ini harus kita menyenangi dulu. Hobi cocok gak dengan kita? Itu baru kita bisa menikmati pekerjaan. Kalau misalnya nggak cocok, mau pindah bagaimana? Ya, kita cari dulu, ada nggak tempat kita melangkah. Jangan konyol. Jangan kita berhenti nurutin emosi karena tidak suka, berhenti kemudian nganggur, lama dapat pekerjaan. Kalau karma baiknya besar, seperti itu. Kalau cepat ada orang yang bantu, atau kita bisa diterima lagi. Kalau enggak, bagaimana? Susah. Perut nggak bisa dibilang, perut ini belum dapat kerjaan, jangan lapar dulu 3 bulan, nggak bisa. Ya, tetap dia minta makan. Maka dari itu, ya cara menikmati pekerjaan kita saat ini kita pikir ke dalam dulu. Kita terima pekerjaan ini bagaimana tadinya? Kalau tadinya, ya karena tadinya nggak ada kerjaan, daripada nggak ada kerjaan, akhirnya diterima juga. Nah kalau gitu, jalanin dulu. Sambil istilahnya sambil belajar, cari pengalaman, jalanin dulu paling nggak setahun, sambil nyari yang sesuai dengan keinginan kita yang kita bisa enjoy. Jadi kita ada melangkah begitu, sudah stop, kita udah ada tempat berpijak baru. Itu yang paling bijaksana. Seperti itu. Kemudian menurut agama Buddha, setelah meninggal langsung reinkarnasi, bukan reinkarnasi tapi lahir kembali ya, tumimba lahir. Kadang-kadang dipanggil lagi melalui orang pintar dan suaranya seperti suara leluhur. Menurut agama ini kalau sudah terlahir, menurut agama lain kalau sudah terlahir kembali, untuk apa dipanggil lagi dan suaranya bisa seperti suara leluhur kita? Bagaimana menurut Romo Rudi? Bisa dipanggil kembali kalau lahir di alam-alam tertentu. Kalau enggak bisa. Yang namanya leluhur bukan hanya papa mama kita, kakek nenek kita sekarang, bukan. Kehidupan lalu kita punya papa mama, itu leluhur kita. Punya kakek nenek, kehidupan lalu itu leluhur kita. 2 kehidupan lalu kita juga punya. 3, 4, 10, 100 kita punya leluhur, banyak. Seperti itu. Jadi hanya di alam tertentu. Terus dipanggil lagi, nggak perlu, jangan, nggak usah lah. Ngapain sih manggil-manggil begitu, iseng amat gitu ya. Nah, pertanyaan begini aja deh logikanya. Kalau dipanggil, kita tahu nggak yang datang siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu kita. Ya, yang datang siapa? Ya sudah, lebih baik kita sekarang banyak berbuat baik. Tiap kali berbuat baik kita limpahkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Itu yang paling baik, yang sesuai dengan dharma. Seperti itu. Nggak usah dipanggil-panggil. Nggak dipanggil aja mereka datang kok. Bener Bu, Pak. Leluhur kita itu kadang-kadang datang ke rumah, ngelongok. Seperti itu. Yang ngelihat, ngelongok gitu. Oh ya. Ya habis itu pergi lagi. Walaupun belum sembahyang atau apa. Enggak. Karena mereka tahu. Begitu. Ya, bahkan dewa-dewa yang ada dekat dengan ibu bapak, kalau ibu bapak banyak berbuat baik, ada dewa yang suka melindungi kita, ada yang suka ikut dengan kita. Itu adalah dewa-dewa yang dekat dengan kehidupan kita. Antara lain leluhur-leluhur kita yang jadi dewa. Seperti itu. Itu dia. Jadi nggak usah dipanggil-panggil. Kemudian boleh tanya tentang sembahyang kue bulan, maksudnya apa? Jangan sekarang. Karena ceritanya panjang, banyak lagi ya. Kemudian mohon maaf ini dipending aja. Kalau mau nanyanya lewat Facebook aja, nanti saya ceritain di Facebook ya. Atau kalau nggak chatting dah. Ya. Kemudian saya ingin bertanya, saya sering menolong saudara saya, terutama adik saya. Tapi sepertinya adik saya itu aji mumpung, istilahnya seperti menolong anjing kejepit. Nggak ada kamsiahnya. Bagaimana caranya menghadapi orang semacam itu? Nah, sebelum dilepas, yang kejepit itu diikat dulu, jadi nggak mau gigit. Benar ini kan istilah kan anjing kejepit. Anjing kejepit gimana begitu kita lepas dia mau gigit kita kan? Nah, sebelum kita lepas mulutnya kita berangus, selongsongin, baru kita lepas.
Dia mau gigit pakai apa dia nggak bisa. Artinya apa ya? Kalau kita udah tahu sifat orang yang kita mau tolong seperti itu, istilahnya tidak tahu budi, maka kita harus lebih berhati-hati. Kan pengalaman hidup Bapak Ibu, begitu kan? Yang kalau saya ditanya, kalau Rudi pernah gak dibohongin teman, ditipu temen? Ya pernah juga gitu kan. Tapi sejak saat itu jadi hati-hati gitu kan. Oh kalau gitu tidak hanya baik, tidak hanya kenal. Kenapa? Yang biasanya bisa mencelakakan kita, yang biasanya bisa menipu kita dan lain sebagainya, justru orang yang sudah kenal sama kita, Pak. Kalau nggak kenal mah kita malah lebih hati-hati. Siapa dia? Gitu kan? Kita waspada. Tapi kalau udah kenal, justru itu yang lebih mudah gitu kan. Seperti itu. Makanya kalau kayak tadi menolong orang seperti anjing kejepit. Bapak Ibu, kalau kita melakukan perbuatan baik, jangan diingat lagi, udah. Kita udah berbuat baik, ya sudah. Urusan orang tahu budi atau enggak, kita jangan pikirin. Kalau kita udah tahu dia kayak anjing kejepit, ya sudah, anggap saja sudah tidak ada lagi. Udah paling beres, jangan membenci, jangan apa. Kalau misalnya ada kejadian gitu lagi, ya udah, kita stay cool aja, begitu. Ya, jangan istilahnya boleh sih kalau ada kesempatan menolong sanak keluarga, kan berkah gitu buat kita. Tapi ingat, begitu kita menolong orang yang kesulitan atau saudara yang kesulitan seperti tadi, itu berkah. Begitu, ya. Kalau orang berbuat baik, ya, walaupun rezeki belum datang, tapi bencana sudah menjauh. Tapi kalau orang berbuat jahat, ya, walaupun bencana belum datang, tetapi rezeki sudah menjauh. Ibu bapak renungkan ini di rumah. Seperti itu. Kalau kita jahat, orang nggak mau dekat kita. Itu rezeki udah jauh. Seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Waduh, ini luar biasa. Bisa jadi satu buku tanya jawab gitu ya. Baik. Semoga kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, kekuatan, kejayaan selalu memberkahi kita dan seluruh keluarga kita semua. Semoga papa mama selalu sehat dan bahagia. Semoga orang tua kita, sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia senantiasa berada di alam-alam yang berbahagia. Semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit dapat memperoleh kesembuhannya dengan segera. Semoga karma baik yang pada pagi hari ini kita lakukan dapat berbuah tepat pada waktunya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.